Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini untuk pelajaran PPKN akan kita mulai bab 4, yaitu mengenai peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Di tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu mensyukuri peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia, kemudian sikap kita yaitu sikap toleran, cinta damai sebagai refleksi peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Kemudian tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Jadi akan kita analisis bagaimana peran negara kita dalam mewujudkan perdamaian dunia. Dan yang terakhir adalah mendemonstrasikan hasil analisis tersebut. Nah, silakan kalian amati gambar berikut ini. Ya, di sini ada gambar yang di mana di sini ada konferensi tingkat tinggi negara-negara non-blok atau KTT non-blok. Nah, yang jadi pertanyaan, mengapa masing-masing perwakilan negara ini mau berkumpul? Mengapa mereka rela menghabiskan uang, tenaga, pikiran hanya untuk berkumpul dalam satu ruangan? Kira-kira apa motivasi dan kepentingan mereka dalam suatu perkumpulan ini? Ini yang akan kita bahas di bab 4. Nah, yang pertama, pokok pembahasan kita di sini yaitu mengenai makna hubungan internasional. Jadi hubungan itu apa? Di hubungan itu berarti interaksi antar manusia. Di manusia itu hakikatnya adalah makhluk monodualis. Manusia itu sebagai makhluk monodualis. Mono itu artinya satu, dualis itu artinya dua. Artinya manusia dalam hidup di dunia ini punya dua peran, yaitu sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial. Misalnya manusia dalam memenuhi kebutuhan itu bisa dilaksanakan sendiri, misalnya mandi, kemudian tidur, bekerja, itu wujud sebagai manusia sebagai makhluk individu. Kemudian manusia sebagai makhluk monodualis ini misalnya ya, manusia dalam memenuhi kebutuhan sandang papan pangan itu tentunya tidak bisa dilaksanakan sendiri. Mau mendirikan rumah itu tidak bisa dilaksanakan sendiri, harus membutuhkan bantuan orang lain, misal mencari bahan bangunan, mencari tukang, dan lain sebagainya. Pakaian pun sama, manusia dalam memenuhi kebutuhan sandangnya itu juga butuh bantuan orang lain. Nah, ini konsep manusia sebagai makhluk monodualis. Di hakikatnya manusia itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi juga butuh bantuan orang lain. Nah, makna hubungan internasional di sini itu diartikan sebagai hubungan antar bangsa, baik itu warganya maupun negaranya dan warga negara lain, serta individu atau badan hukum, serta negara dan negara. Jadi di sini subjeknya ada warga negara, kemudian ada negara, dan ada individu atau badan hukum atau organisasi, serta negara dengan negara. Jadi di sini ada berbagai macam subjek yang terlibat di dalam suatu hubungan internasional. Ini makna dari hubungan internasional. Selanjutnya, pentingnya hubungan internasional bagi negara Indonesia. Nah, kerjasama antar negara itu dilandasi dari dua faktor ya. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Yang faktor internal itu muncul kekhawatiran
bahwa manusia itu nanti akan terancam kelangsungan hidupnya. Nah, jadi manusia itu pada hakikatnya sebagai makhluk homo homini lupus, itu kalau kata seorang filsuf Thomas Hobbes. Jadi manusia itu pada hakikatnya ingin menang sendiri, serigala bagi serigala lain. Nah, tentunya manusia itu harus mempertahankan diri dalam kelangsungan hidup. Nah, jadi ketika makhluk ingin mempertahankan diri, itu memerlukan yang namanya suatu hubungan, supaya manusia tersebut bisa terus-menerus hidup di dunia. Kemudian ada faktor eksternal. Faktor eksternal di sini berarti dari luar, yaitu suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Nah, jadi di sini ada kata kuncinya. Kata kuncinya di sini yaitu yang pertama faktor internal, berarti ada rasa kekhawatiran dalam diri manusia. Kemudian faktor eksternalnya yaitu manusia tidak dapat berdiri sendiri, jadi harus butuh bantuan dan kerjasama dari orang lain. Selanjutnya, politik luar negeri dalam menjalin hubungan internasional. Nah, di sini ada contoh politik luar negeri Indonesia ya. Jadi ada perkumpulan yang namanya ASEAN African Summit. Jadi kebijakan politik luar negeri Indonesia tidak terlepas dari pembukaan Undang-Undang Dasar pada alinea ke-4, yaitu mengenai tujuan negara. Kalau Indonesia dalam melakukan politik luar negeri itu punya prinsipnya di sini, yaitu politik luar negeri bebas aktif. Nah, jadi di dunia ini ada yang namanya blok barat dan blok timur. Nah, Indonesia posisinya itu di tengah-tengah, tidak ikut blok barat maupun blok timur, tidak ikut Uni Soviet maupun tidak ikut Amerika. Kita punya prinsip sendiri, yaitu namanya bebas dan aktif. Nah, artinya negara kita itu dalam menjalin hubungan internasional itu tidak berpihak pada salah satu, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan nasional, kepentingan nasional, dan untuk perdamaian dunia. Tidak berpihak pada salah satu blok. Makanya tadi di awal ada yang namanya KTT non-blok. Indonesia kita itu tidak masuk salah satu blok. Kita tergabung dalam KTT non-blok. Selanjutnya, politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Nah, politik luar negeri kita itu mempunyai pola hubungan internasional kita itu dilaksanakan melalui kerjasama bilateral, kemudian kerjasama regional, dan kerjasama multilateral. Kalau kerjasama bilateral ini meliputi kerjasama dua negara, misalnya Indonesia ingin bekerja sama dengan Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan minyak negara kita, maka kita melakukan yang namanya kerjasama bilateral. Ini artinya dua. Nah, ini ada Ibu Sri Mulyani ya, sedang melakukan kerjasama internasional. Ini tepatnya yaitu termasuk kerjasama bilateral. Nah, ini hanya dilaksanakan dua negara. Selanjutnya ada kerjasama regional. Ini diikuti beberapa negara dalam suatu kawasan. Misalnya kalau di Asia bagian Tenggara, ini ada kerjasama melalui suatu perkumpulan organisasi yaitu ASEAN. Dan yang terakhir ada kerjasama multilateral.
Nah, ini diikuti banyak negara. Nah, yang terakhir pada video kali ini kita membahas mengenai sarana hubungan internasional. Sarana hubungan internasional di sini, kalau menurut John Frankel, ada bermacam-macam sarana yang digunakan dalam hubungan internasional. Yang pertama, diplomasi. Yang kedua, negosiasi, lobby, propaganda, serta bidang-bidang aktivitas ekonomi dan kekuatan militer. Kalau yang pertama ada diplomasi. Diplomasi ini merupakan suatu pertemuan dari kedua belah pihak untuk mensepakati apa yang diinginkan. Kemudian negosiasi. Negosiasi ini sama, tapi lebih tepatnya ini untuk cari titik temu, cari titik tengah. Kalau diplomasi ini sesuai dengan kepentingan salah satu. Kemudian lobby. Lobby ini juga hampir sama. Lobby ini merupakan suatu kegiatan di mana masing-masing negara ini tentunya punya kepentingan. Nah, negara tersebut mencari cara bagaimana kepentingan tersebut bisa dilaksanakan. Kemudian ada propaganda. Propaganda ini suatu kegiatan di mana negara tersebut menyebarkan informasi secara masif, secara terus-menerus, sehingga suatu negara tersebut mau mengikuti kemauan dari pihak propaganda. Misalnya propaganda mengenai ideologi tertentu. Nah, ini dilaksanakan misalnya melalui penyebaran informasi melalui sosial media, ya, supaya orang itu mau ikut paham yang dipropagandakan. Yang terakhir ada aktivitas ekonomi dan kekuatan militer. Baik, itu saja pembahasan kita untuk bab keempat mengenai peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.